Ada satu jemaat pernah menceritakan tentang perjalanan hidupnya kepada saya, dan perjalanan hidup ini cukup miris, tetapi ini yang terjadi di dalam kehidupannya. Adalah sesuatu yang membuat dia merasa sangat terpuruk, dan keadaan tersebut membuat dia sampai jatuh sakit, bahkan sampai seperti orang stres, orang dalam gangguan jiwa. Karena apa? Karena pertama, dia diceraikan suaminya. Terus kemudian setelah dia kehilangan suaminya, dia kemudian mau dipisahkan dari anak-anaknya. Karena suami ingin mengambil anak-anak dari hasil pernikahan yang mereka lakukan, dan ini semakin memperparah kehidupannya. Dan tidak berhenti di situ, terus kemudian setelah itu anaknya meninggal. Ini suatu hal yang memukul sekali kehidupan daripada kekasih ini. Di samping itu juga dia mengalami hal yang dia tidak harapkan, di mana keluarganya sendiri atau orang tuanya sendiri, ditambah lagi dengan saudara-saudaranya, sepertinya menjauhi dia. Bahkan bukan hanya menjauhi, kemudian memusuhinya. Karena ada hal-hal yang keluarganya merasa bahwa tidak cocok lagi dengan orang ini. Anaknya meninggal, diceraikan suaminya, ditinggalkan keluarganya, keluarganya menjauh dan tidak mengakui dia lagi sebagai anak. Dan kemudian usahanya jatuh bangkrut dan dia benar-benar jadi nothing. Dia tidak punya apa-apa, dia jadi nol. Bahkan mungkin kalau ada yang tersisa itu adalah hutang. Dengan kepedihan yang dalam, dengan situasi yang sangat memilukan. Memang ini bisa saja terjadi kepada seseorang. Dan kemungkinan juga ini terjadi kepada Anda yang sedang menyaksikan ini. Jadi artinya bahwa kita sedang dikepung dari segala arah. Tentu perkataan dikepung ini adalah sesuatu yang kita tidak sukai. Kita tidak harapkan, bahkan kita ingin menolak dan ingin menyingkirkan hal-hal yang sedang mengepung kita. Tapi apa daya, ini sudah ada di depan kita. Dan kita tidak mempunyai kuasa yang cukup, tidak mempunyai kemampuan yang lebih untuk menyingkirkan hal ini. Karena kita terbatas, kita manusia. Jadi kita harus melihat, yang pertama, kenyataan hal seperti ini sangat mungkin terjadi. Karena apa? Karena masalah tidak pernah datang meminta persetujuan dari kita. Masalah datang menemui hidup kita, tidak meminta tanda tangan dulu dari kita. Tidak meminta kita memberikan materai, kemudian mereka baru datang karena sudah legalitasnya sudah terpenuhi. Baru masalah datang. Bahkan sekalipun kita tidak suka, masalah itu datang. Sekalipun kita berusaha melawan, menghindari, tetap aja masalah itu datang. Jadi kenyataan hal seperti ini harus kita pahami dulu. Karena memang masalah itu adalah suatu hal yang menjadi isi, menjadi konten daripada dunia ini.
menjadi volume daripada dunia ini. Dari lahir manusia sudah diwarnai dengan segudang masalah. Itu sebabnya setiap kali bayi lahir, tidak ada bayi yang lahir kemudian tersenyum dan tertawa-tertawa, tidak ada. Anda boleh cek di seluruh dunia, Anda boleh tanya kepada seluruh rumah sakit, kepada semua petugas perawat. Tidak pernah ada bayi, begitu dia lahir, dia langsung ketawa-ketawa dengan bersuka cita. Bayi yang lahir itu mereka lahir dengan keadaan yang menangis, bahkan menjerit-jerit. Kenapa? Sebenarnya dunia kesehatan tidak memahami. Mereka berpikir bahwa itu adalah proses kelahiran. Itu adalah proses alami. Sebetulnya itu bukan proses alami, tapi itulah kenyataan. Anak kecil, bayi, masih sangat sensitif terhadap keadaan dunia ini. Dunia yang begitu jahat, dunia yang begitu mengkhawatirkan, dunia yang begitu membahayakan. Ya, karena masalah di mana-mana. Sehingga bayi yang belum bisa berbicara hanya dengan perasaan yang mereka bisa tuangkan dengan tangisan. Itulah kengerian yang terjadi di dalam dunia ini. Setelah dipegang orang tuanya, setelah dielus orang tuanya, dibelai orang tuanya, baru dia mulai merasa tenang. Dia mulai merasakan aku tidak sendirian. Ada orang lain di sampingku. Sebetulnya ketakutan yang begitu luar biasa. Sekali lagi konten daripada dunia ini adalah masalah. Isi daripada dunia ini adalah suatu yang membuat Anda bisa stres. Hidupmu bisa terjadi gangguan jiwa. Ya, kalau kita memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus lahir, itulah kenyataan. Sampai Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 8 ayat 20. Serigala punya liang, burung punya sangkar. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepala. Sangat memilukan terlahir di dalam dunia ini. Bahkan Ayub pernah mengutuki hari kelahirannya. Di dalam Ayub pasal ketiga. Dulu saya tidak mengerti. Sebelum saya masuk lebih dalam, membangun hubungan yang manis dengan Roh Kudus, saya berpikir bahwa Ayub ini adalah seorang hamba Tuhan yang tidak tahu bersyukur. Seorang tokoh rohani yang tidak rohani menurut saya pada waktu itu. Karena apa? Karena dia berkeluh kesah tentang hari kelahirannya. Dia mengutuki hari kelahirannya. Setelah saya mengerti, Tuhan memberikan pewahyuan. Ternyata Ayub inilah hamba Tuhan yang memahami kebenaran. Ayub sedang menceritakan kondisi yang dia hadapi. Ayub sedang menceritakan kenyataan di dunia itu seperti itu. Dia mengutuki, ada berapa hal yang kalau kita baca tanpa memahami firman Tuhan, tanpa diurapi Roh Kudus, kita akan terkaget-kaget. Kok ada seorang tokoh Alkitab yang mengutuki hari kelahirannya? Bukankah orang bersuka cita pada hari kelahirannya? Ya, orang yang bersuka cita pada hari kelahirannya adalah orang yang tidak mengerti kebenaran. Dia tidak mengerti kebenaran. Makanya merayakan sebagai sukacita besar bahwa dia sudah lahir. Sebetulnya tanpa sadar manusia sedang membawa anak-anaknya kepada penderitaan besar. Karena masalah demi masalah akan terus datang. Masalah demi masalah akan terus mengepung hidup seseorang.
Masalah demi masalah akan menghimpit, akan membuat engkau berteriak, akan membuat engkau keluar air mata banyak, akan membuat engkau sakit hati, akan membuat engkau merasa tertekan di dalam hidup ini, akan merasa stres di dalam hidup ini. Bahkan sampai nanti engkau berkata, seperti yang dikatakan oleh Tuhan, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Betapa tragis. Karena apa? Karena masalah yang bertubi-tubi itu membuat Anda tidak bisa tidur. Masalah yang bertubi-tubi itu membuat hidupmu tidak enak makan, teman. Masalah yang bertubi-tubi itu membuat Anda hilang sukacita. Ya, bahkan mungkin sekalipun Anda orang kaya, punya rumah mewah, di kamar mungkin pakai AC 2 PK, tapi tetap aja tidurnya tidak nyaman, gelisah, karena dirundung berbagai masalah di dalam hidup ini. Kita kembali lagi kepada peristiwa Ayub. Saya pikir, dan saya ulang-ulang merenungkan, kenapa ya ada tokoh seperti Ayub kok mengutuki hari kelahirannya. Dia mengatakan biarlah tidak ada cahaya pada waktu hari kelahirannya. Dan segala macam perkataan-perkataan yang bagi orang yang tidak memahami firman Tuhan, mereka akan kaget-kaget. Kalau Anda mau baca-baca di dalam Ayub 3, disitulah realita kebenaran yang sesungguhnya. Makanya firman Tuhan pernah berkata kepada manusia, berbahagialah si mandul. Oh, kalau kita memahami kebenaran, sebetulnya kita sedang mengurangi masalah di dalam hidup ini. Kita sedang mengecilkan apa yang namanya kepungan dari segala arah. Tetapi manusia tanpa sadar, manusia berpacu untuk melahirkan anak-anak daging. Sedangkan dunia ini adalah dunia yang jahat. Dunia ini adalah dunia yang sangat mematikan. Seperti kata firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya isi dunia ini adalah kematian. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang bisa menemukan kehidupan. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa selamat. Betapa mengerikan. Tapi manusia tidak sadar karena hidup di luar kebenaran. Manusia tidak paham kebenaran. Alkitab itu adalah kebenaran. Kalau Anda mau jadi benar di dalam hidup ini, hanya Alkitab itu jawaban. Isi daripada Alkitab itulah yang membuat Anda melihat terang. Hidupmu, ya, hidupmu sendiri saja begitu banyak masalah yang kadang-kadang membuat kita stres sampai sakit. Seperti yang saya ceritakan di awal. Ada satu kekasih yang begitu memilukan hidupnya. Dan saya kira ada terlalu banyak orang yang seperti itu. Hanya karena mungkin tidak bertemu dan tidak bercerita dengan saya. Tapi kalau kita mau renungkan, itulah kenyataan hidup ini.
dikepung dari segala jurusan. Tidak enak sekali. Ya, makanya di dalam hidup ini kita harus kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana kita harus berjalan supaya apabila kita tiba-tiba mengalami hal dikepung dari segala arah, kita bisa keluar menjadi pemenang. Kita tidak berteriak-berteriak dan kemudian menjadi stres dan menjadi tidak kurang waras karena hidup kita yang terlalu kacau. Karena masalah-masalah itu. Ya. Kita melihat dari kehidupan Tuhan Yesus waktu dia turun ke dalam dunia. Apa yang terjadi? Pertama, dia tidak diinginkan oleh manusia. Ya, dia tidak diinginkan. Dia ditolak. Semua pintu ditutup. Itu sebabnya dia harus lahir di kandang binatang. Masalah pertama. Masalah bertubi-tubi. Dikepung setiap hari. Waktu dia melayani, dia juga tidak diinginkan. Orang hanya menginginkan mujizatnya. Tapi orang tidak menginginkan hatinya. Orang tidak menginginkan kebenaran yang ingin disampaikan Tuhan. Hati Tuhan. Pesan yang berasal dari Tuhan. Itu tidak diinginkan oleh manusia. Manusia menutup telinga rapat-rapat. Karena manusia tidak mau mendengarkan kebenaran. Setiap kali Tuhan berbicara, terjadi perselisihan. Mereka bertengkar, mereka selalu menantang Tuhan. Mereka melawan. Orang Israel berkata, orang ini kerasukan setan. Orang ini dikuasai oleh Beelzebub. Orang tuanya pun berpikir, keluarganya pun berpikir dia tidak waras lagi. Ya, itulah penolakan-penolakan yang dialami. Jadi mereka hanya menginginkan mujizat Tuhan. Mereka hanya menginginkan perbuatan-perbuatan yang menyamankan daging mereka. Oke, saya tidak akan berlama-lama di situ. Karena memang itu tabiat manusia. Tapi yang saya ingin menceritakan, bahwa masalah yang dihadapi, diperhadapkan kepada Tuhan ini adalah sebuah kenyataan yang mutlak. Yang sangat akurat. Inilah kehidupan di dalam dunia. Dia di akhir daripada pelayanannya setelah dia melakukan banyak hal. Dia menolong orang Israel. Dia menyembuhkan mereka yang sakit. Dia memberi makan yang tidak punya makan. Dia memberi hidup. Dia menyembuhkan dari segala hal-hal yang tidak baik di dalam hidup manusia. Masalah datang bertubi-tubi. Dia dijual oleh muridnya sendiri. Dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Datang dan itu yang terjadi. Membuat Tuhan benar-benar menjadi kepiluan yang luar biasa jika manusia menghadapi hal tersebut. Dia dijual. Dijual. Yudas ingin berkata bahwa uang lebih berharga daripada Tuhan. Uang lebih berharga daripada Tuhan. Mungkin Anda berkata, kalau saya tidak begitu, jangan dulu bos. Sabar dulu. Belum tentu. Kadang-kadang hanya pikiranmu yang belum terbuka, jadi engkau tidak mengerti sebetulnya engkau hidup sama dengan Yudas.
Ya, banyak orang orientasinya lebih ke uang daripada ke Tuhan. Kalau diundang pelayanan, dia hitung kalkulasinya jalan dulu. Kalau pelayanan di sini, amplopnya lebih tebal apa lebih tipis? Kalkulasinya mulai jalan. Kalau diundang berdoa oleh jemaat, kalkulasinya mulai jalan. Predikat sih hamba Tuhan. Tapi dia mulai melihat yang undang ini dompet tebal atau dompet tipis. Atau jangan-jangan dompetnya kosong. Ya, ini sama dengan Yudas. Jadi kita nggak usah terlalu melihat bahwa Yudas sebagai tokoh yang sangat eh, berbahaya. Sebetulnya dari dalamnya, isinya, casingnya, namanya mungkin Anda berbeda. Mungkin Anda bernama Paulus, mungkin ya. Tapi kontennya, isinya Yudas. Casingnya aja Paulus. Mungkin casingnya Anda Samuel. Tapi isinya Anda adalah Yudas. Dia dijual, dia tidak diinginkan oleh Yudas. Yudas lebih memilih uang datang di dalam hidupnya. Ya, siapa dulu yang undang Anda berdoa? Siapa dulu? Kalau yang punya acara, yang undang, kalau rekeningnya gendut, belum selesai orang bicara, Anda sudah bilang, siap. Nah, itu. Inilah yang casing mungkin, sekali lagi casingnya mungkin Petrus, namanya Petrus. Tapi kontennya, isinya adalah Yudas. Nah, Yudas itu seperti itu. Ya. Jadi berhati-hatilah di dalam hidup ini. Yudas tidak menginginkan Tuhan. Betapa terlukanya Tuhan pada saat itu. Dia dikepung dari segala arah. Ya. Terus kemudian beralih ke Petrus. Petrus juga menyangkal dia. Di Taman Getsemani, Petrus menyangkal dia. Dia tambah ditinggalkan, dia merasa begitu. Inilah suasana dikepung dari segala arah. Waktu di Taman Getsemani, Petrus gagah perkasa. Dia berkata, aku sekali-sekali takkan menyangkal engkau. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Aku tidak akan goyah imanku. Ya, karena pada waktu itu Petrus masih bersama dengan Tuhan. Oke, saya tidak sedang membahas Petrus, tapi saya sedang membahas bagaimana ketika Tuhan dikepung dari segala arah. Petrus menyangkal. Murid-muridnya bertanya, engkau kenal ini? Tidak. Siapa dia? Bukankah engkau salah seorang dari muridnya? Aku tidak kenal orang yang kau maksudkan. Sakit betul. Ini dikepung dari segala arah. Ya. Ini Tuhan loh. Ini bukan hanya sekelas orang tua. Kalau Anda punya anak, terus kemudian anakmu berkata pada saat engkau datang dan mau masuk ke dalam rumah, engkau bertamu di rumah anakmu. Engkau mau main ke rumah anakmu. Terus anakmu berkata, aku tidak kenal dia. Siapa dia? Betapa terlukanya. Dan renungkan baik-baik. Ini Tuhan. Dia jauh lebih penting, dia jauh di atas orang tua kita. Orang tua kita itu hanya menikmati kesenangan.
Mohon maaf ini, saya tidak sedang berbicara hal yang lain. Saya sedang mengingatkan kita, kebanyakan juga orang tua merasa lebih besar dari Tuhan. Dia merasa dia ingin menguasai anak-anaknya, dia merasa segala-galanya. Orang tua dengan anak itu hanya sekedar berbeda jam kelahirannya. Ya, memang anak berhutang budi kepada orang tua karena sudah diurus. Tapi ingat, yang memberi kekuatan kepada Anda itu Tuhan. Yang memberi kasih kepada Anda itu Tuhan untuk mengurus anakmu. Tapi kalau Tuhan, dialah sumber segala-galanya. Tapi Tuhan tidak pernah menjadi prioritas utama di dalam kehidupan manusia. Orang seringkali berkata, orang tualah segala-galanya buat saya. Tidak bisa, Anda durhaka. Mungkin sama orang tua Anda dipuji, tapi di hadapan Tuhan Anda terlalu mengkerdilkan Tuhan. Tuhanlah segala-galanya buat kita. Ya, tanpa orang tua kita bisa hidup kok. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau tanpa Tuhan Anda tidak bisa hidup. Karena semuanya itu dari Tuhan di dalam hidupmu. Jadi jangan terbalik-balik karena dunia ini sudah kacau. Oke, kita kembali. Tuhan hianati. Dia dikepung. Petrus menyangkal. Petrus yang tadinya begitu bersemangat, orang yang paling pertama, murid yang paling membela, begitu habis-habisan. Di Taman Getsemani dia cabut pedang. Tapi saat di dalam momen proses salib, Tuhan Yesus dikepung dari segala arah. Petrus menyangkal, saya tidak kenal dia, siapa dia? Dia bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak ada yang menginginkan Tuhan. Tidak ada yang menyukai Tuhan. Kemudian apa? Murid-murid yang lain pun lari terbirit-birit meninggalkan Tuhan. Semuanya pergi. Semuanya hilang. Dan kemudian dia diserahkan ke pengadilan. Diserahkan kepada imam besar dulu. Kayafas. Berhadapan dengan Kayafas, dia bukan ditolak. Dia bukan diterima. Dia bukan dipuji oleh imam yang seharusnya orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Seharusnya mereka berkata bahwa inilah orang yang kami tunggu-tunggu. Inilah orang yang kami butuhkan. Malah Kayafas berkata, kita tidak perlu saksi lagi. Ia menghujat Tuhan. Ia menista Tuhan. Salibkan dia. Inilah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Salibkan dia. Dia harus dihukum mati. Luar biasa. Dikepung. Diperhadapkan kemana saja masalah besar. Dia ditolak oleh Kayafas, imam besar. Apa yang terjadi? Waktu Pilatus bersuara, maukah kamu aku membebaskan raja orang Yahudi? Mereka berteriak-teriak, salibkan dia. Kami tidak menginginkan dia. Salibkan dia. Dikepung dari segala jurusan. Yang mereka kehendaki hanya satu, Tuhan harus mati. Tuhan tidak boleh hidup. Tuhan harus segera berhenti di dunia ini. Dan itulah kenyataan betapa jahatnya dunia ini. Anda kalau tidak mengerti ini, Anda adalah orang yang hidup sia-sia di dalam dunia. Betapa jahatnya tipu daya dunia ini. Mereka berkata, salibkan dia. Kami tidak inginkan dia. Semua menolak dia. Imam besar. Dikembalikan kepada Pilatus. Pilatus kembalikan lagi kepada bangsa Israel. Bangsa Israel berteriak-teriak, salibkan dia. Biarlah darahnya ditanggung oleh kami dan anak-anak kami.
Kami tidak menginginkan dia. Apa yang mereka inginkan dari Tuhan? Mereka mengepung dengan satu suara, dengan satu keputusan, bahwa Tuhan harus mati di dalam hidup ini. Jadi jangan kaget-kagetan ya. Teman-teman, kalau Anda punya masalah, jangan langsung terlalu merasa sepertinya Anda manusia paling malang. Walaupun Anda tidak tinggal di kota Malang. Ya, jangan terlalu merasa ini. Karena apa yang dialami Tuhan, itu adalah sesuatu kengerian yang membuka mata kita. Bahwa tidak perlu terlalu bersusah bersedih hati. Karena memang kenyataan di dunia ini, sewaktu-waktu kita bisa dikepung dari segala arah. Ya, dia ditolak. Kemudian diserahkan kepada pasukan. Pasukan Romawi waktu itu juga tidak punya belas kasihan. Jadi dia dikepung, semua hanya menginginkan satu, dia harus mati. Dia tidak boleh hidup. Kalau yang saya ceritakan di awal tadi memang penderitaan. Dan itu juga sebuah kepungan yang intinya bahwa Anda tidak diinginkan hidup terlalu lama di dunia ini. Karena isi daripada dunia ini adalah kematian. Dunia ini kerjaannya membunuh. Itulah iblis. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan itulah sebabnya di dunia ini isinya kematian. Makanya kalau ada orang yang suka berteriak-teriak halal darahnya, dia halal darahnya. Ya, itu orang yang dikuasai setan. Cuma mengatasnamakan hal-hal tertentu. Mungkin mereka menganggap mereka adalah orang yang bertuhan, atau mereka menganggap bahwa mereka adalah orang benar. Tapi sebetulnya orang-orang seperti itu adalah orang yang dikuasai setan tanpa mereka sadari. Halal darahnya. Iblis itu memang kerjaannya membunuh. Dan suka membunuh sekali. Dia pakai tentu manusia yang lain. Manusia dipakai untuk saling membunuh, saling mematikan. Makanya kalau kita lihat begitu banyak manusia yang hadir dan kemudian saling membunuh, saling menghabisi bertikai, itu adalah ciri-ciri bagaimana setan menguasai kehidupan mereka. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya pada saat Anda sedang dikepung dari segala arah? Ya, apa yang diinginkan oleh Tuhan? Anda memahami kebenaran, supaya Anda tidak terjebak dan Anda tidak salah melangkah. Dan Anda tidak cari pembelaan dari yang lain-lain. Kita melihat satu ketika bahwa bangsa Israel pernah mengalami hal seperti itu waktu mereka dibawa keluar dari Mesir. Ya, kita lihat di dalam ayatnya di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Iya, waktu Firaun telah dekat, Firaun mengejar dari belakang tentunya. Waktu mereka telah dekat, Israel kan ada di depan, dan mereka dikejar. Mereka sangat ketakutan, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Terus apa yang terjadi? Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini?" Ya, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Mereka tidak mengerti bagaimana Tuhan sebetulnya ingin mengeluarkan mereka dari kepungan itu. Dikepung oleh segala yang membahayakan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu justru ingin melepaskan mereka dari situ. Ayat selanjutnya. "Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?
Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ya, inilah orang-orang bodoh, ya, padahal mereka umat Tuhan loh. Mereka ini adalah bangsa yang dipilih Tuhan, tapi pikiran, otaknya, hatinya ini orang bodoh karena hidup di dalam kegelapan. Yang mereka pikirkan selalu tentang kematian. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka tidak tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang hidup. Tuhan mereka adalah Tuhan kehidupan yang menciptakan kehidupan. Yang mereka tahu, mereka telah dirusak, disesatkan setan, dicekokin dengan setan di dalam pikiran mereka. Mereka cuma berpikir selalu tentang kematian. Ya, daripada kami mati di padang gurun ini, yang ada dalam pikiran mereka kematian. Sama waktu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, pikiran mereka hanya bagaimana Tuhan ini cepat mati. Coba lihat juga orang-orang Kristen. Kalau terdaftar di dalam satu gereja, urusannya urusan kematian. Ya, supaya nanti kalau mati ada yang urus. Dikuburkan secara bla 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 bla. Ya, supaya ada yang melayat, ada yang melayani. Urusannya urusan kematian. Hei orang bodoh, dengar. Allahmu itu Allah yang hidup. Kita bukan berurusan dengan kematian. Kita ini dipanggil untuk hidup. Berurusan tentang kehidupan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada seseorang, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Orang mati bukan urusan kita, kematian bukan urusan kita. Ya. Jadi jangan oriented pikiran, pusat pikiran kita hanya tertuju kepada kematian. Tuhan sedang ingin menghidupkan mereka, membawa mereka keluar dari kematian dari Mesir, di mana mereka mati. Kalau mereka terus berada di Mesir, tapi mereka punya pikiran, lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati di padang gurun ini. Coba lihat. Ini otak error semua. Pikirannya kematian terus. Ya. Tuhan ingin menghidupkan. Tuhan ingin supaya aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ngeri kenyataan. Kalau manusia tidak mengerti kebenaran. Sekalipun Anda orang Israel. Ya, apa sinonimnya? Apa relevansinya dengan angkatan sekarang, dengan dunia sekarang? Anda orang Kristen. Ya. Orang Israel itu orang Kristen. Kalau sana Israel jasmani yang ada di Timur Tengah. Anda orang Kristen itu adalah orang Israel rohani, ya. Jadi sekalipun Anda Israel rohani, tapi kalau urusanmu hanya urusan kematian, maka Anda nanti tidak layak untuk hidup bersama Tuhan. Karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Oke, kita lihat seterusnya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Ya. janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Iya. Tenanglah, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan sedang ingin menyingkirkan kepungan itu, supaya Anda tidak dikepung terus. Jadi pada saat kita dikepung dari segala jurusan, itu berarti kita sedang mendekat kepada Tuhan. Artinya kita membuka mata kita sadar bahwa kita adalah terlalu lemah. Makanya cari Tuhan kalau sudah ada masalah begitu. Bukan cari psikiater, bukan cari selingkuhan, bukan cari teman-teman hanya untuk bercerita. Hanya buang-buang waktu. Teman memang bisa apa? Kalau Anda punya masalah, cari Tuhan. Coba lihat Musa. Dia berbeda kan? Dia berkata tenang. Karena dia cari Tuhan setiap hari.
Bangsa Israel cari apa? Menari-nari dengan dunia ini. Di padang gurun mereka buat berhala-berhala, menciptakan kesenangan-kesenangan duniawi. Ya, jangan seperti itu. Akhirnya Anda tidak punya Tuhan. Nanti kalau tidak punya Tuhan, kerjaannya gemetar terus, ketakutan, bahkan semakin Anda stres, sebetulnya semakin cepat dekat dengan kematian. Karena Anda hidup tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan ingin menyingkirkan itu. Ya, kalau sudah punya masalah, datang kepada Tuhan. Jangan sampai dikepung sampai Anda akhirnya salah mengambil keputusan. Musa, dia dikepung di depan laut, di belakang Firaun. Tapi apa kata Musa? Jangan takut. Musuh yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Oh, luar biasa kan rancangan Tuhan? Pada waktu engkau dikepung dari segala arah, letakkanlah pandanganmu bahwa ada Tuhan di situ. Tuhan tetap setia. Selama engkau cari Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Tapi kalau engkau cuma kerjaanmu berteriak-teriak, maka itulah kematian bagi hidup manusia. Karena apa? Karena musuh tidak takut pada teriakanmu. Sekalipun engkau berteriak-teriak, pakai toa, pakai apalah, semakin besar suaramu, musuh tidak akan takut. Ya, musuh itu cuma takut kalau Tuhan hadir di dalam hidupmu. Makanya di dalam hidup ini bagaimana caranya engkau menghancurkan benteng-benteng pengepungan, segala pengepungan yang bisa membahayakan hidupmu. Yang pertama, jangan perbanyak tidur, teman. Ya, rajin-rajinlah berdoa. Rajin-rajin menyembah Tuhan. Waktu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama, dikepung dari segala jurusan. Dari segala arah. Makanya semalam-malaman Tuhan berdoa, Tuhan tidak tidur. Ya, jadi tahulah berperang yang baik. Jadi tahulah bagaimana caranya untuk supaya kepungan itu bisa engkau lewati. Dan engkau bisa keluar dari kepungan itu. Musa berkata, tenanglah hari ini, jangan takut musuh yang kau lihat hari ini, tidak akan kau lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat selanjutnya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ya, ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang. Makanya perbanyak berdoa. Jangan perbanyak tidur. Jangan perbanyak main game. Jangan perbanyak kongko-kongko. Kongko-kongko itu kurangilah waktunya. Tidak ada manfaatnya. Kongko-kongko lah dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, itu jauh lebih penting. Jangan naluri-naluri kedagingan, karena kita ini manusia daging. Kita senangnya kumpul dan bercerita dan ngobrol-ngobrol terus dengan sesama daging. Kita tidak pernah cari Tuhan. Ingat, hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita dari kepungan itu. Tuhan Yesus berkata, aku tidak sendiri, tapi Bapa bersama dengan aku. Ini adalah sebagai contoh yang jelas bagaimana waktu Tuhan menjadi manusia, dia selalu berkata, ada Tuhan, ada Bapa bersama dengan aku. Hiduplah di dalam kemenangan, sekalipun Anda dikepung dari segala jurusan, bukan kepengepungan itu yang menjadi masalah, tapi dengan siapa Anda berdiri. Kalau Anda berdiri bersama dengan Tuhan, Anda akan berkata, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Musuh yang kau lihat hari ini, tidak akan engkau lihat lagi untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena Tuhanlah itu sumber kemenangan. Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan. Amin.